Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih pada semangat? Ya, tak terasa ini sudah melewati waktu isoma ya. Walaupun cuacanya masih dingin kayak pagi hari. Ya, baiklah. Perkenalkan saya Aziza Zainur Rahma dari SMP Negeri 1 Sumowono. Izinkan saya di sini sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Ya, baik saja untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada penyaji hari ini, yaitu Bu Elin. Silakan, monggo waktunya. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengawas SMP Disdikbud Kabupaten Semarang, Ibu Tri Astuti Ariwinarti SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sumowono, Ibu Sri Utami SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Kusmadi SPD MPD sebagai Kepala SMP Negeri 2 Sumowono, dan yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Jambu, Bapak Daryanto SPD, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Mohon izin untuk saya menyampaikan materi terkait dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut dengan P3K, Pemerintah Kabupaten Semarang, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga SMP Negeri 1 Sumowono, angkatan ke-6 pada tahun 2025. Maka sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Elin Suryana. Tempat tanggal lahir saya berasal dari Pemalang pada tanggal 11 Januari 1997. Kemudian bisa dilihat itu merupakan NIPPK saya, dan saya berasal dari Pemalang. Kemudian ditempatkan di unit kerja SMP Negeri 1 Sumowono. Sebelumnya saya akan menyampaikan secara singkat saja terkait dengan pemaparan materi yang akan saya paparkan, karena waktu terbatas hanya 15 menit saja, dan di sini untuk latar belakang dan visi misi yang lain itu sudah disampaikan terhadap rekan-rekan yang lain. Jadi di sini saya menyampaikan hanya visi. Tertulis di slide itu ada 3 visi. Yang pertama dari Kabupaten Semarang, yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri atau berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk visi yang kedua yaitu dari Disdikbud Kabupaten Semarang, yaitu terwujudnya insan yang berkarakter dan kompetitif berdasarkan gotong royong. Kemudian visi yang ketiga yaitu dari unit kerja saya sendiri adalah SMP Negeri 1 Sumowono, yaitu terwujudnya insan berkarakter, unggul dalam prestasi, berwawasan global dan lingkungan. Kemudian, adapun yang akan saya paparkan terkait dengan 5 visi dari SMP Negeri 1 Sumowono. Untuk visi yang pertama adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai religius. Kemudian, misi yang kedua yaitu melaksanakan PBM yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian untuk yang ketiga, misi yang ketiga yaitu memfasilitasi peserta didik agar dapat mengembangkan kemampuan di bidang akademik dan non-akademik secara optimal. Dan visi yang keempat adalah menerapkan manajemen berbasis sistem penjaminan mutu sekolah. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu mewujudkan sekolah yang indah, bersih, sehat, aman, dan menyenangkan. Setelah visi dan misi yang saya sampaikan, saya langsung masuk kepada rencana hasil kinerja.
Jadi yang diambil oleh RHK, pimpinan yang diintervensi, yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru dengan indikator meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru. Di sini terdapat rencana hasil kinerja, yaitu terlaksananya praktik pembelajaran melalui observasi praktik kinerja yang disepakati bersama kepala sekolah. Nah, di dalam rencana hasil kinerja itu ada 3 indikator kerja individu. Indikator yang pertama adalah jumlah dokumen rencana pembelajaran yang menampilkan praktik manajemen kelas dan berfokus pada suasana yang kondusif, yaitu untuk proses belajar mengajar tanpa disrupsi yang mengalihkan perhatian dan aktivitas belajar. Kemudian indikator kinerja yang kedua yaitu berupa file pelaksanaan pembelajaran yang menampilkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada suasana kelas yang kondusif. Kemudian indikator yang ketiga yaitu jumlah dokumen hasil penilaian dari pembelajaran yang menampilkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada suasana kelas yang kondusif. Jadi RHK atau indikator kerja yang individu yang difokuskan adalah berkaitan dengan suasana kelas yang kondusif seperti itu. Jadi untuk indikator kerja individu yang pertama yaitu jumlah dokumen rencana pembelajaran yang menampilkan praktik manajemen kelas dan berfokus pada suasana kelas yang kondusif. Adapun kegiatan dan tahapannya yaitu merancang pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama akan saya lakukan adalah memberikan asesmen diagnostik. Bergunanya untuk apa? Untuk mengetahui setiap karakter peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Jadi untuk merancang pembelajaran, jadi harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian menganalisis karakter peserta didik. Menganalisis karakter peserta didik itu dapat dihasilkan jika sudah memberikan asesmen diagnostik pada poin pertama tadi. Kemudian yang keempat yaitu memilih materi dan model pembelajaran. Yang kelima, menentukan sumber belajar dan media yang sesuai dengan kondisi kelas. Dan yang keenam adalah merancang penilaian. Adapun output dari indikator kinerja individu ini adalah terwujudnya dokumen modul ajar. Mungkin di slide ini belum tertampil itu jumlahnya berapa, tapi di sini adalah satu modul ajar gitu. Kemudian berkaitan dengan core values berakhlak yang saya ambil terkait dengan perencanaan atau merancang pembelajaran yaitu kolaborasi, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Kolaborasi itu karena dalam merancang pembelajaran saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sumowono dalam merancang pembelajaran itu berkoordinasi dengan sesama guru mapel bersama teman sejawat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adaptif. Adaptif itu merancang pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang adalah zaman teknologi, jadi sebagai guru itu harus menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi yang ada di era sekarang ini. Kemudian yang ketiga yaitu memahami kebutuhan belajar peserta didik. Itu masuk ke dalam berorientasi pelayanan. Oke, kemudian yang kedua yaitu file pelaksanaan pembelajaran yang menampilkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Nah, adapun tahapan dan kegiatannya di sini yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan ini adalah pada saat pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah menyapa, presensi, dan berdoa. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan pematik terkait materi. Nah, hal yang yang sekolah kami fokuskan adalah pada kondisi kelas
agar kelas itu kondusif. Jadi menggunakan pertanyaan pemantik terkait materi agar peserta didik itu bisa fokus dan tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini dengan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan kesepakatan belajar. Nah, saya tekankan ke menyampaikan kesepakatan belajar berkaitan dengan IKI yang sekolah kami ambil, yaitu sekali lagi adalah suasana kelas yang kondusif. Jadi sebelum kita memulai untuk belajar mengajar, sebelum memulai pembelajaran harus ada kesepakatan belajar terlebih dahulu antara kami pengajar dengan peserta didik itu. Kemudian yang kelima, melaksanakan ice breaking agar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ice breaking itu sangat penting karena ketika suasana kelas itu tidak kondusif, kemudian pendidik atau guru itu melakukan ice breaking agar apa? Agar peserta didik itu kembali fokus dan mampu mengikuti pembelajaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Bisa contohnya adalah menggunakan PBL seperti itu. Adapun output dari pelaksanaan pembelajaran di sini adalah file video berupa dokumentasi video pembelajaran 1 dokumen. Kemudian adapun core values yang berkaitan dengan yang kedua, yaitu yang pertama adalah sama, yaitu kolaborasi, bahwa pembelajaran ini dilaksanakan, yang saya rencanakan adalah secara berkelompok. Kemudian yang kedua adalah memahami kebutuhan belajar peserta didik, yaitu termasuk ke dalam berorientasi pelayanan. Kemudian yang ketiga, membantu peserta didik dalam belajar, masuk ke dalam core values kompeten. Indikator yang ketiga yaitu jumlah dokumen hasil penilaian. Nah, di sini sudah masuk ke dalam tahap penilaian. Adapun kegiatan dan tahapannya, yang pertama adalah mengidentifikasi apa yang ingin dicapai melalui evaluasi. Kemudian menetapkan tujuan penilaian yang jelas dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah menentukan jenis penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Misalnya, ketika pembelajaran akan diambil itu nilainya yang seperti apa? Apakah pengetahuan atau keterampilannya? Kemudian, yang keempat adalah menetapkan standar atau kriteria yang jelas untuk menilai ketercapaian pembelajaran. Yang kelima, mengolah data dan menafsirkan hasil. Dan yang keenam, tidak lupa ketika selesai pembelajaran harus ada yang namanya refleksi. Dan dari hasil refleksi itu bisa digunakan untuk sebagai perbaikan proses pembelajaran di hari berikutnya. Adapun outputnya adalah 1 dokumen penilaian. Dan keterkaitan dengan core values yang saya ambil, yang pertama adalah masih sama, kolaborasi. Kemudian harmonis ini terkait dengan penilaian terhadap peserta didik, bahwa kita jika akan melakukan penilaian terhadap peserta didik itu tidak boleh membeda-bedakan, ya, tidak boleh pilih kasih, harus misalnya peserta didik ini selalu dari segi fisik, fisik, agama dan ras itu tidak boleh dibedakan atas pemberian penilaian seperti itu. Kemudian membantu peserta didik dalam mencapai nilai terbaiknya. Dan yang terakhir adalah memberikan nilai sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oke, baik, masuk ke dalam simpulan yang terakhir, bahwa kegiatan orientasi ini dapat saya simpulkan ada 3. Yang pertama adalah program orientasi bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait nilai dan etika di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian, program orientasi mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Semarang dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang. Yang ketiga adalah guru P3K menjalankan perintah atasan
dengan membuat dan melaksanakan RHK untuk mewujudkan visi dan misi instansi. Kemudian terkait dengan RHK yang saya tampilkan itu sudah sesuai dengan visi misi yang diambil dalam sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Sumowono. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Elin yang sudah memaparkan rencana hasil kinerjanya. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya buka satu termin satu penanya. Siapa yang ingin bertanya? Bu Fitri, monggo, persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bu Elin tadi sudah memaparkan tentang RHK-nya ya. Izin bertanya, menurut Anda, apakah ada hambatan ketika melaksanakan pembelajaran? Dan jika menemukan hambatan, apa solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut? Berikan contoh konkretnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Fitri atas pertanyaannya. Tadi kalau tidak salah tentang hambatan ya, beserta contoh konkretnya. Monggo Bu Elin mau langsung dijawab. Oke, terima kasih Ibu Fitri atas pertanyaannya. Saya ulang kembali, apakah ada hambatan dan apa solusi, kemudian berikan contoh konkretnya, seperti itu. Jadi untuk hambatan itu pasti selalu ada. Yang namanya merencanakan, melaksanakan pembelajaran itu ada contoh konkretnya. Saya memaparkan contoh konkretnya terlebih dahulu. Ketika melaksanakan pembelajaran menggunakan menyesuaikan perkembangan zaman, contohnya adalah misal menggunakan games. Yang pernah saya temui, yang pernah saya terapkan itu menggunakan games word wall, dan itu berupa puzzle pada materi puisi, dan ternyata hambatannya ada di jaringan. Nah, jadi bagaimana solusinya? Jadi dari game puzzle itu saya membuat game yang manual. Kemudian saya print, saya cetak di kertas, kemudian puzzle-nya itu dipotong-potong dan anak itu bermain game secara manual. Itu. Kemudian untuk selanjutnya, tantangan selanjutnya yaitu hambatannya adalah sama, jaringan. Maka ketika saya pada materi puisi itu kan pasti ada kaitan atau pemantiknya, yaitu menggunakan video yang karena kita sedang mengikuti zaman ya, di era sekarang itu menggunakan video yang anak-anak sekarang biasa disebut dengan FYP. Saya menggunakan video lagu yang populer pada saat itu, yaitu lagunya Kahitna yang berjudul Soulmate. Nah, itu saya jadikan untuk sebagai pemantik. Jadi untuk menghindari hambatan jaringan kurang lebih seperti itu, saya download terlebih dahulu pemantiknya, kemudian saya putar di kelas seperti itu. Sudah cukup, saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana Bu Fitri atas jawabannya? Bisa diterima? Baiklah, kalau begitu untuk pertanyaan saya tutup. Selanjutnya yaitu monggo dipersilakan untuk Bu Win selaku mentor kami untuk memberikan penguatan terhadap penyajian materi tadi. Di slide ini ya, sudah bagus, sudah mengalir begitu ya, dari RHK-nya sudah memenuhi tugas pokok. Coba minta tolong di slide yang RHK 1, IKI 1 kan? IKI 1 assessment diagnostik ya, bawahnya ya, itu ya. Baik, nah mungkin kita perlu remind lagi, mengingatkan lagi tentang assessment diagnostik Bapak Ibu. Yang dimaksud di sini itu yang awal TP apa yang awal tahun pembelajaran Mbak? Awal TP-nya apa awal tahun pembelajaran? Kalau awal tahun pembelajaran kan berarti tesnya mungkin bisa di tingkat sekolah, mungkin di kelas, tapi secara umum
untuk seluruh TP gitu. Kalau ini yang jenengan lakukan yang diagnostik untuk setiap TP atau untuk kemampuan anak seluruhnya secara umum? Untuk kalau yang saya buat adalah untuk yang TP. Untuk yang TP. Nah, kalau untuk yang TP berarti algoritmanya agak kebalik kayaknya ya. Gimana? Nentuin TP dulu apa tes dulu? TP dulu harusnya. Iya, karena kan jenengan per TP ini. Ini kan maksud saya, makanya saya konfirmasi dulu tadi ini asesmen diagnostiknya per TP. TP itu jenengan asesmen diagnostik atau gampangannya formatif awal ya. Formatif awal itu untuk TP itu saja atau untuk yang keseluruhan. Kalau memang untuk keseluruhan nggak apa-apa, itu di awal gitu. Tapi kalau untuk per TP berarti dibalik algoritmanya. Jadi TP dulu jenengan tentukan, karena kan kalau jenengan belum menentukan TP nanti materinya asesmennya apa kan nggak tahu gitu. Gitu. Nah mungkin itu tinggal disesuaikan saja jangan maunya bagaimana gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang lain-lain oke, tidak masalah. Core values juga oke. Lanjut ke yang IQ2. IQ2-nya sudah oke ya. Untuk jadi sudah sudah menunjukkan tanpa disrupsinya jangan dengan ice breaking dan sebagainya gitu ya. Itu. Nah ini berarti ini di TP itu saja jangan pakai PBL. Nanti besok pas TP lain pakai yang lain gitu ya. Ya jadi ini RHK ini untuk pada saat observasi saja gitu. Oke. Ini hanya konfirmasi saja. Berikutnya, nah ini pertanyaan yang tiga, bukan pertanyaan ding. Yang ketiga ini tentang refleksi, Mbak. Iki tiga, jenengan di tahap yang ke-6 bagus ada refleksi memang. Yang lain-lain belum muncul tadi kayaknya ya. Hanya saja begini. Jangan sampai kita menganggap bahwa refleksi itu adalah bagian dari penilaian. Mboten ya. Karena begini, tahap pembelajaran itu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, ketiga penilaian, dan setelah itu terlaksana semua baru ada refleksi kegiatan pembelajaran. Jadi itu di luar siklus itu, siklus berikutnya gitu maksudnya. Setelah proses pembelajaran itu selesai maka menjadikan melakukan refleksi. Tetapi karena ini tidak ada RHK refleksi, ya kan? Maka ini jenengan masukkan ke sini gitu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tidak apa-apa karena tidak ada RHK tentang refleksi sendiri. Tapi dalam pelaksanaannya dan juga dalam konsep di diri jenengan, tolong diingat-ingat bahwa ini bukan bagian dari penilaian. Gitu ya. Ini bagian dari siklus pembelajaran. Yang itu berputar setelah jalan sampai ke penilaian, nanti refleksi balik lagi. Hasil refleksi dipakai untuk perencanaan berikutnya kan gitu. Jadi itu sebuah siklus. Itu sepertinya. Terus apa lagi ya? Tadi yang pengolahan nilai sampai melaporkan ya, nah tambah sedikit mengolah data, menafsirkan hasil dan melaporkan hasilnya. Oke, sedikit lagi nih. Ini sesuatu yang ringan sih. Mundur satu di kesimpulannya. Ringan banget tapi sering kita lakukan dan sering salah. Penyebutan OPD teman-teman. Halo, ini tolong diperhatikan dulu sebentar. Penyebutan OPD kita yang benar gimana coba? Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Yang sering keliru adalah olahraganya dipisah, salah ya. Berbahasa Indonesia mana? Bener ya, digabung ya. Terus sesudah kepemudaan ini dikasih koma. Itu di nomenklaturnya kayak gitu, ya kan? Karena ini nama rincian. Pendidikan koma, kebudayaan koma, kepemudaan dan olahraga. Jangan sampai kita menyebut OPD sendiri keliru gitu ya. Ringan sih sebenarnya nggak masuk ke RHK, tapi nggak apa-apa kalau mumpung ingat. Jadi saya singgung di sini. Itu saja mungkin, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Aziza. Semoga Mbak. Baik, terima kasih kepada Bu Win. Baik, selanjutnya saya dapat simpulkan dari kegiatan presentasi yang telah dipaparkan tadi. Yang pertama,
untuk hambatan itu sendiri pasti pada saat pelaksanaan selalu ada ya. Nah, karena sesuai dengan perkembangan zaman ini, guru dituntut untuk dapat bisa menggunakan iptek ya. Kemudian selanjutnya untuk asesmen diagnostik ini harus lebih diperjelas lagi. Ini digunakan untuk awal tahun ajaran atau untuk tiap awal pembelajaran. Ya, tiap TP. Nah, kemudian yang terakhir ini tadi terkait dengan refleksi. Refleksi itu bukan bagian dari penilaian, melainkan ini di luar siklus proses pembelajaran, dan nantinya hasil refleksi itu dilakukan untuk menentukan proses pembelajaran selanjutnya. Gitu ya. Ya, baik. Sebentar, Mbak, sebentar. Bukan di luar siklus pembelajaran, tapi serentetan itu satu siklus, tapi bukan bagian dari penilaian, tapi satu siklus itu ada refleksi sendiri gitu lah. Ini terus ada refleksi gitu ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Baik, kalau begitu cukup sekian untuk pemaparan dan presentasi kali ini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.